Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Pertama-tama yang kami hormati Ibu Dr. Endang Pandam dari SHMHCN dan Ibu Dr. Anda Setiawati SHMH selaku dosen mata kuliah Hukum Kondominium di Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami, yaitu jurnal mengenai perlindungan hukum bagi pemilik dan penghuni rumah susun atas dualisme pengelolaan rumah susun, yaitu pada apartemen Citylight. Penelitian ini dibuat oleh saya, Syarifah Zafira, kemudian Salma Salsabila Lubis, dan Fania Eka Sofia. Selanjutnya, saya Syarifah Zafira akan menjelaskan mengenai latar belakang permasalahan dalam kasus tersebut. Sudah kita ketahui bahwa tempat tinggal merupakan kebutuhan pokok yang esensial bagi manusia dalam berkehidupan sehari-harinya. Dalam pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 sudah dinyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang sehat, yang baik, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Nah, berdasarkan hal tersebut, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal, pemerintah wajib menyelenggarakan fasilitas-fasilitas perumahan yang terjangkau bagi setiap lapisan masyarakat. Dalam rangka untuk menyelenggarakan fasilitas tersebut, dengan keterbatasannya lahan yang tersedia karena tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang ada di Indonesia, maka dibuatlah fasilitas perumahan yang berbentuk secara vertikal. Dalam hal ini adalah rumah susun. Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang rumah susun adalah bangunan gedung yang bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. Pengelolaan rumah susun merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan. Disinilah Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun atau P3SRS berperan sebagai badan hukum yang bertugas sebagai pengelola dan pemelihara rumah susun. Kewajiban pengelola rumah susun ini termasuk dalam pengelolaan biaya seperti IPL atau iuran pengelolaan lingkungan, yang mana harus dikelola dengan baik. Sebuah contoh nyata yang timbul adalah adanya dualisme pengelolaan lingkungan rumah susun pada apartemen Citylight di Ciputa Timur. Di sini terjadi konflik antara pengelola lama dengan pengelola rumah susun yang baru, yang berkaitan dengan ketidakjelasan pembayaran iuran serta fasilitas yang belum sepenuhnya terrealisasi. Kemudian rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu pertama, bagaimana perlindungan hukum bagi pemilik dan penghuni apartemen Citylight atas dualisme pengelolaan apartemen tersebut, dan yang kedua, bagaimana penyelesaian sengketa atas dualisme pengelolaan apartemen Citylight tersebut. Pembahasan dualisme pengelolaan apartemen Citylight antara PT BSA dan PPPP SRS. 1. Pengelolaan apartemen Citylight yang terletak di Ciputa Timur, Tangerang Selatan dipegang oleh Mitra Desindo Group, sebuah pengembang berpengalaman di sektor properti. Untuk sementara itu, PT Bendara Sarana Abadi BSA ditunjuk sebagai pengelola, meskipun pengelolaan selanjutnya harus dilakukan oleh Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun P3SRS, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021. Terjadi dualisme pengelolaan di apartemen Citylight di mana PT BSA tetap mengelola listrik, keamanan, dan fasilitas lainnya, meskipun masa transisi telah berakhir. PT BSA belum menyerahkan AJB kepada pemilik yang menghambat pengalihan pengelolaan sepenuhnya kepada P3SRS. 4. Tindakan PT BSA yang membatasi fasilitas dasar bertentangan dengan regulasi yang berlaku yang melarang pemutusan fasilitas dasar. Hal ini menyebabkan kebingungan di kalangan pemilik dan penghuni karena mereka telah membayar IPL kepada P3SRS. 5. P3
SRS sudah terdaftar secara sah dan diharapkan untuk bisa mengambil alih pengelolaan gedung. Tetapi, pengembangan yaitu PT BSA masih berusaha untuk mempertahankan kontrol terhadap pengelolaan apartemen Citylink. Selanjutnya, saya Salma Salsabila Lubis akan menjelaskan terkait dengan pembahasan pada subbab kedua, yaitu penyelesaian sengketa dualisme pengelolaan apartemen Citylink antara PT BSA dan P3SRS. Pihak yang dirugikan dalam kasus ini yaitu para pemilik dan penghuni unit apartemen Citylink yang pengelolaan listrik tiap-tiap unitnya tidak dibayarkan oleh pihak pengelola apartemen yang lama, yaitu PT BSA. Kerugian tersebut membuat pemilik dan penghuni apartemen merasa tidak nyaman di tempat tinggal mereka karena hak-haknya yang tidak terpenuhi. Terhadap adanya kerugian yang dialami para pemilik dan penghuni unit apartemen Citylink dapat dilakukan dengan beberapa upaya yang dapat ditempuh untuk mendapatkan ganti kerugian. Dalam pasal 105 Undang-Undang Rumah Susun meliputi musyawarah untuk mencapai mufakat, penyelesaian di luar pengadilan melalui arbitrase, konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Apabila upaya penyelesaian di luar pengadilan tidak tercapai kesepakatan, maka atas kerugian yang dialami para pemilik dan penghuni apartemen dapat mengajukan gugatan terhadap PT BSA kepada Pengadilan Negeri Kota Tangerang Selatan. Selanjutnya, dalam Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 70 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 132 2018 tentang pembinaan pengelolaan rumah susun, dalam pasal 102, wali kota dapat membentuk suatu tim penyelesaian dari suatu permasalahan rumah susun di masing-masing wilayah. Tim akan melakukan beberapa langkah dalam menyelesaikan sengketa dualisme pembentukan P3SRS. Dengan memfasilitasi mediasi antara para pihak dalam menemukan solusi atau jalan keluar pembentukan rumah susun yang akan dibuat kembali dengan mana mediasi berlangsung paling lama 30 hari setelah tim penyelesaian sengketa yang dibentuk tersebut dapat melaporkan hasil mediasinya kepada gubernur. Dalam pasal 102A angka 4, para pihak yang masih merasa keberatan dan masih bersengketa dapat melanjutkan dengan menempuh penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang mana telah disepakati oleh masing-masing P3SRS yang bersengketa untuk dapat diselesaikan dengan cara hukum pengadilan. Selanjutnya, pada bagian penutup, pengelolaan rumah susun, khususnya di apartemen Citylink, telah mengalami tantangan signifikan akibat adanya dualisme pengelolaan yang mengakibatkan kerugian bagi pemilik dan penghuni. Meskipun P3SRS telah resmi terbentuk dan diakui secara hukum, pihak pelaku pembangunan, yaitu PT BSA, masih menguasai pengelolaan yang menciptakan ketidakpastian hukum bagi penghuni yang telah membayar iuran pengelolaan lingkungan atau IPL dan pelanggaran atas hak-hak pemilik dan penghuni. Tantangan ini terjadi karena adanya ketidakpatuhan pelaku pembangunan terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021, dan Pergub Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 70 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 132 Tahun 2018 tentang pembinaan pengelolaan rumah susun. Pihak pelaku pembangunan seharusnya memfasilitasi bukan menguasai dan menunjuk badan pengelola anak perusahaan untuk mengelola dalam suatu manajemen apartemen. Hal ini tidak hanya merugikan pemilik maupun penghuni, tetapi juga menghambat terciptanya lingkungan yang harmonis dan berkeadilan. Hak-hak pemilik dan penghuni yang seharusnya dilindungi perlu ditegakkan. Penyelesaian sengketa yang terjadi di apartemen Citylink dapat diupayakan melalui pemberian ganti kerugian dan atau pemenuhan hak-hak pemilik dan penghuni unit apartemen. Undang-Undang Rumah Susun memberikan aturan mengenai penyelesaian sengketa dalam pengelolaan lingkungan rumah susun. Proses penyelesaian sengketa pengelolaan rumah susun sesuai dengan ketentuan pasal 105 Undang-Undang Rumah Susun meliputi musyawarah untuk mencapai mufakat, penyelesaian di luar pengadilan, dan penyelesaian melalui pengadilan. Dengan demikian, perlu adanya kerjasama antara pemerintah, pengelola, dan penghuni untuk menciptakan sistem pengelolaan rumah susun yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Upaya kerjasama ini diharapkan untuk dapat menghasilkan lingkungan tempat tinggal yang nyaman dan aman bagi seluruh penghuni, serta memberikan kepastian hukum dan menegakkan keadilan hak-hak para penghuni rumah susun. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.